Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dan Tes Tutor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas apa saja kebijakan untuk kelayakan monetisasi di channel teman-teman, yang isi kontennya berupa konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa dukung terus channel Dan Tes Tutor dengan cara menekan tombol subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan cara di like dan komen. Apa saja aturan kebijakan YouTube itu? Di sini saya merangkum beberapa aturan kebijakan YouTube secara singkat saja. Yang pertama, mematuhi pedoman komunitas YouTube. Kedua, mematuhi kebijakan program AdSense. Ketiga, prinsip kualitas untuk konten anak-anak dan keluarga. Keempat, tanggung jawab kreator. 5. Integritas kreator. Keenam, cara YouTube memberitahu Anda jika terdapat perubahan kebijakan. Pada saat kita membuat channel, kita sangat mengharapkan akan diterima monetisasi. Tidak mau ditolak ataupun dihentikan. Apa saja alasan dan penyebabnya sehingga channel kita ditolak atau dihentikan? Yang pertama, konten berulang. Yang kedua, konten yang digunakan ulang. Dan sekarang ada aturan baru yang jika channel kita itu mungkin sudah terlalu banyak membuat pelanggaran, sehingga YouTube mengeluarkan sekaligus dua, yaitu konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Dan sekarang ini lebih parahnya lagi, apabila kita dikenakan dua peringatan yang ini, sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan sangat sulit untuk dikembalikan lagi channel kita. Yang pertama, peringatan saat ini tidak mematuhi syarat untuk monetisasi. Yang kedua, pelanggaran kebijakan monetisasi. Jadi apa saja yang termasuk dalam konten berulang pada channel kita? Intro, apakah intro bisa menyebabkan konten berulang? Nah, kita lihat aturan YouTube. Ini YouTube langsung yang berbicara. Pengantar intro dan penutup intro yang sama untuk semua video, tetapi sebagian besar konten di sepanjang durasi video itu berbeda. Itu dianggap layak untuk monetisasi. Beda lagi ceritanya kalau di 50 video teman-teman di channel teman-teman semuanya intro dan outro, ya pasti kena konten berulang. Rumusnya adalah sebagian besar konten di sepanjang durasi video harus berbeda. Apa konten yang mirip bisa menyebabkan konten berulang? Jadi ini jawaban YouTube. Jawaban YouTube adalah yang pertama, yang mirip tetapi setiap video secara khusus membahas karakteristik subjek yang Anda tampilkan layak dimonetisasi. Yang kedua, klip singkat yang menampilkan beberapa objek mirip yang diedit menjadi satu, disertai penjelasan tentang keterkaitan subjek tersebut. Dan selanjutnya, bagaimana ciri-ciri konten berulang? Ciri-ciri konten berulang ialah konten berulang yang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip, sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut. Lalu apalagi jika kebanyakan penonton dapat membedakan dengan jelas konten dalam setiap video yang ada di channel Anda, artinya channel Anda dapat diizinkan untuk monetisasi. YouTube menyadari bahwasanya ada banyak channel yang membuat konten dengan pola tersebut, tetapi yang paling penting adalah bahwa isi pokok setiap video harus berbeda. Channel yang kontennya dalam setiap videonya hanya berbeda tipis tidak layak untuk dimonetisasi. Channel Anda tidak boleh berisi konten yang dibuat atau diproduksi secara otomatis menggunakan template dasar. Jadi channel kalian tidak boleh diproduksi secara otomatis menggunakan template dasar. Solusinya adalah ada konten seperti itu harus berubah-ubah template-nya. Kita lanjutkan untuk konten berulang seperti slide. Apakah konten slide konten berulang juga? Di sini aturan YouTube berbicara gambar, slide atau teks scroll dengan sedikit atau tanpa nilai edukasi, komentar atau narasi tidak layak untuk monetisasi. Jadi solusinya jika ada konten seperti itu harus ada nilai edukasi, harus ada komentar, harus ada narasinya di dalam konten tersebut. Pasti
pasti lolos. Selanjutnya, konten berulang. Contoh konten berulang yang lainnya seperti membaca materi website. Apakah membaca materi website termasuk konten berulang? Konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya Anda sendiri, seperti teks dari situs atau feed berita, dianggap tidak layak untuk monetisasi. Jadi yang menyebabkan konten baca materi website tidak dapat dimonetisasi adalah karena secara eksklusif membaca materi karya orang lain. Jadi supaya lolos, untuk membaca materi website itu dengan cara kita memberikan edukasi, membacakan dan menarasikannya. Selanjutnya, memodifikasi lagu. Apakah modifikasi lagu termasuk konten berulang? Modifikasi lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah tetapi tetap identik dengan lagu aslinya dianggap tidak layak untuk monetisasi. Catatan dari YouTube, meski contoh tersebut tidak melanggar kebijakan monetisasi konten yang digunakan ulang, tetapi kebijakan lain misalnya hak cipta tetap berlaku. Selanjutnya, apa konten tebak temukan termasuk konten berulang? Konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar atau narasi yang rendah dianggap tidak layak untuk monetisasi. Agar lolos, harus ada penjelasannya terhadap objek tersebut. Yang selanjutnya, apakah menggunakan konten orang lain termasuk konten yang digunakan ulang? Meski bukan karya asli Anda, jika dimodifikasi secara kreatif dan pintar, konten tersebut akan berubah menjadi unik. Jenis konten tersebut boleh digunakan di channel Anda. Tapi ingat, yang menjadi persoalan, setiap video wajib mematuhi kebijakan lain, misalnya hak cipta. Kuncinya, jika kita menggunakan konten orang lain, harus dimodifikasi secara kreatif dan pintar sehingga berubah menjadi unik. Konten yang digunakan ulang boleh dimonetisasi jika penonton dapat secara jelas membedakan antara video aslinya dengan video kita. Oke, selanjutnya, apakah menggunakan video random termasuk juga konten yang digunakan ulang? Menggunakan klip orang lain untuk memberikan ulasan kritis dianggap layak untuk monetisasi. Akan tetapi kita harus mematuhi juga untuk kebijakan YouTube, meski contoh tersebut tidak melanggar kebijakan monetisasi konten yang digunakan ulang. Jadi seandainya kalau ada video random di channel teman-teman terdapat hak cipta, berarti video tersebut tidak memberikan ulasan kritis atau komentar sepanjang video tersebut. Jika diberikan ulasan pada video teman-teman, pastinya tetap lolos monetisasi. Dan selanjutnya, konten menggunakan adegan film. Adegan suatu film yang dialog atau sulit suaranya telah Anda rubah dianggap layak untuk monetisasi. Jadi kalau dalam menggunakan adegan film kalian harus ada dialognya dan sulit suaranya telah teman-teman rubah. Kalau muncul hak cipta, berarti dialog dan sulit suaranya belum dirubah. Selanjutnya, bagaimana kalau konten reaksi? Apakah termasuk konten yang digunakan ulang? Video reaksi berisi komentar Anda terhadap video tersebut atau terhadap video aslinya dianggap layak untuk monetisasi. Pada intinya di video tersebut harus berisi komentar teman-teman, akan tetapi kebijakan hak cipta tetap berlaku. Apakah menggunakan video karya kreator lain termasuk konten yang digunakan ulang? Pasti termasuk. Jika hasil edit atau rekam video karya kreator lain yang telah Anda tambahin jalan ceritanya atau komentar dianggap layak untuk monetisasi. Seandainya kalau sebaliknya tidak dapat dimonetisasi. Seandainya konten teman-teman terdapat hak cipta, berarti video teman-teman tidak atau belum ditambahi jalan cerita atau komentar. Yang intinya harus ditambahin jalan cerita dan komentar. Melanggar pedoman konten digunakan ulang. Menggunakan konten karya orang lain tetap tidak melakukan perubahan yang signifikan, kemudian mengakuinya sebagai karya Anda sendiri merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pedoman kebijakan YouTube. Ini berlaku meskipun jika Anda telah mendapatkan izin dari kreator aslinya. Menggunakan video di sosmed, apakah termasuk konten yang digunakan ulang juga? Video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain dianggap tidak layak untuk monetisasi. Jadi seperti apa supaya tidak ditolak konten teman-teman? Harus dimodifikasi dengan cara narasi, diberikan narasi dan komentar. Dan yang selanjutnya,
Selanjutnya, kompilasi album lagu. Apakah termasuk konten yang digunakan ulang? Koleksi lagu dari beragam artis. Meskipun Anda telah mendapatkan izin dari punya hak cipta tersebut dianggap tidak layak untuk monetisasi. Jadi, dalam kompilasi lagu album tidak dapat lolos monetisasi. Selanjutnya, konten re-upload dari tempat lain. Apakah termasuk konten digunakan ulang? Konten yang di-upload berkali-kali oleh kreator lain dianggap tidak layak untuk monetisasi. Jika kita mengupload bulat-bulat tidak bisa lolos monetisasi, harus melakukan perubahan secara signifikan terhadap video tersebut. Jadi harus sangat berbeda dengan video kreator orang lain. Harus pandai mengedit dan diberi komentar atau narasi. Mempromosikan konten orang lain. Mempromosikan konten orang lain meskipun sudah mendapatkan izin dianggap tidak layak monetisasi karena kebijakan YouTube tetap berlaku. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini, dan berjumpa di aturan dan kebijakan YouTube di video berikutnya. Wassalam.